Lau Tuk Wong lahir di Singapura pada tanggal 17 April tahun 1948. Lau Tuk Wong sempat bekerja di perusahaan konstruksi ayahnya, sebelum merantau ke Indonesia pada usia 24 tahun. Perjalanan bisnisnya di Indonesia dimulai pada 1973 dengan mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia (JSI), kontraktor pekerjaan tanah dan konstruksi sipil. Lau mulai masuk ke bisnis batubara pada 1988 saat JSI pertama kali mendapat kontrak untuk menambang batubara. Titik balik karir Lau terjadi pada 1998 atau 6 tahun setelah ia resmi jadi warga negara Indonesia. Tahun itu, ia resmi mengakuisisi PT Gunungbayan Pratama Coal yang menguasai konsesi batubara seluas puluhan ribu hektare di Kalimantan Timur, dan PT Dermaga Perkasa Pratama, operator terminal batubara di provinsi yang sama. Setelahnya, Lau kembali mengambil alih kepemilikan sejumlah perusahaan batubara, termasuk membeli 5% saham PT Kideko Jaya Agung dari Samtan, perusahaan Korea Selatan yang kini berganti nama jadi ST International, pada awal 2000-an. Pada 2004, Lau mendirikan PT Bayan Resources, yang lantas menjadi induk bagi berbagai perusahaan di grup Bayan. Pada 2017, Lau melepas 5% sahamnya di Kideko kepada PT Indika Energy, perusahaan batubara yang dikuasai pengusaha Agus Lasmono, kerabat mantan Presiden Soeharto, bersama keluarga konglomerat Wiwoho Basuki Cokronegoro. Namun, bisnis batubara Lau tetap maju pesat. Per 2020, total produksi arang Bayan Resources menyentuh 30,2 juta ton, menjadikannya induk usaha batubara terbesar kelima di Indonesia. Saat ini Lau memiliki 55,2% saham dan menjabat sebagai Direktur Utama Bayan Resources. Lau juga masih menjalin relasi dengan Kideko melalui perusahaan jasa pertambangan PT Samindo Resources. Kideko adalah klien terbesar Samindo. Samindo dikontrak untuk mengelola tambang batubara Kideko di Kalimantan Timur. Lau punya 14,18% saham Samindo. Sementara ST International, yang masih memiliki 9% saham Kideko, mengendalikan 59,03% saham Samindo. Perjalanan bisnis Lau tak bebas hambatan. Ia sempat menghadapi sejumlah gugatan. Haji Asri, mantan pemilik Gunungbayan, sempat menggugat Lau dan Bayan Resources pada 2008 karena menganggap akuisisi pada 1998 terjadi dalam situasi penuh tekanan. Lau pun disebut belum melunasi seluruh pembayaran. Namun, hakim memutuskan Lau tak bersalah. Selain itu, Taipan Sukamto melayangkan somasi kepada Lau pada Juli tahun 2008, sebulan sebelum Bayan Resources mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia.
Menurut Sukamto, Low pernah berjanji memberikan 50% saham Bayan Resources untuk membalas jasa Sukamto yang meminjamkan uang kepada Low untuk memulai bisnis batubaranya pada pertengahan 1990-an. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Tinggi Singapura, yang kemudian menolak gugatan Sukamto pada 2012. Bahkan Sukamto diwajibkan membayar 132,3 juta dolar Singapura kepada Low pada 2015 karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik sesaat sebelum Bayan Resources melantai di bursa. Sejak 2011, White Energy, perusahaan Australia, juga menuntut Bayan Resources karena perusahaan Low itu dianggap melanggar kewajiban pembiayaan dan pasokan batubara terkait usaha patungan PT Kaltim Supacoal. Hingga kini, kasus tersebut belum jelas ujungnya.